Kita tidak usah pasang harga malangkrik wis nek ra 100 nata aculke. Jangan seperti itu ya. Jadi untuk awal-awal ya kalian harus bisa menerima dengan lapang dada apabila ikan gapi kita tidak sesuai dengan harga yang kita harapkan. Jadi, nah waktu Pak Yusuf mengawali terjun ke marketnya Pak, otomatis kan sudah ada teman-teman penghobi yang lebih dulu, bisa dikata dia lebih punya nama, lebih beken, terkenal dengan ikan-ikan bagusnya. Nah, waktu itu apa yang dilakukan Pak Yusuf untuk bersaing dengan mereka? Sehingga akhirnya kita mencari ukuran yang ideal itu berapa sih untuk breeding ikan gapi? Ya, seperti itu. Melihara ikan gapi karena ingin mendapatkan hasil materi, nanti biasanya akan cepat pensiun dini. Dikarenakan apa? Kalau ada kendala sedikit, kemudian akan segera putus asa. Tapi kalau kamu hobi, karena suka dan sayang dengan ikan gapi, apapun kendalanya, pasti akan kamu cari solusinya. Nah, terus ini Pak Yusuf, di awal-awal jenengan memulai itu kendala paling besar yang dialami Pak Yusuf apa saja Pak? Ya, yang pertama kendala yang kita alami itu adalah ukuran akuarium. Ukuran akuarium. Jadi pada saat itu karena saya beranggapan bahwa ikan gapi itu ikan yang kecil, maka saya menggunakan tank yang kecil. Itu ukuran berapa Pak? Ukurannya kalau tidak salah ukuran 20 kali 40, tingginya 20. Ya. Nah, ternyata dengan ukuran akuarium yang terlalu kecil itu kurang bagus untuk budidaya ikan gapi karena kondisi airnya itu akan cepat rusak sehingga ikan gapi akan sakit juga. Sehingga akhirnya kita mencari ukuran yang ideal itu berapa sih untuk breeding ikan gapi? Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sebutkan pertama tadi adalah penyakit, Mas. Jadi penyakit ikan gapi itu sangat bermacam-macam dan ada yang bahkan bisa mematikan secara massal satu akuarium. Nah, itu yang kendala kita pertama kali. Ya, jadi catat ya teman-teman. Jadi sebelum piara gapi, persiapkan dulu ilmunya. Sekarang banyak acuan. Terus ini Pak Yusuf, kemudian untuk jenis awal yang dipelihara apa dan rekomendasi apa untuk pemula dari versi Pak Yusuf biar teman-teman pemula itu enak merawatnya, istilahnya tahan banting. Tapi kalau dibanting beneran mati teman-teman. Istilahnya tahan penyakit, mudah merawatnya atau gampang beradaptasi. Itu rekomendasi Pak Yusuf untuk teman-teman pemula apa Pak? Oh ya, jadi untuk ikan gapi jenis pertama yang saya pelihara dulu itu yang akan saya rekomendasikan buat teman-teman semua ya. Jadi yang pertama dulu saya pelihara itu Platinum Retail Big Ear. Nah, karena Platinum Retail Big Ear ini semua orang, terutama pemula, kalau lihat jenis ikan ini pasti suka. Karena ikannya itu kan lucu, cantik, imut ya. Jadi wah pasti suka. Saya juga suka waktu itu. Dan ternyata ikan ini termasuk yang bandel. Jadi kuat dan bisa tahan di segala cuaca, bahkan di outdoor pun bisa. Jadi itu rekomendasi saya. Dan yang kedua yang saya pelihara juga waktu awal-awal itu adalah Metal Snakeskin Blacktail. Ini dua jenis ikan dan itu sangat berkesan di hati saya. Bahkan sampai saat ini pun jenis itu kita pelihara juga, nggak ada bosannya. Terus ini Pak, kita sekarang sedikit banyak akan mengulas tentang mungkin dari sisi marketingnya. Artinya ketika kita sudah berhasil membudidaya, kita sebagai penghobi sudah bisa mencetak ikan yang berkualitas. Terus kalau sudah banyak mau diapain gitu. Nah, goreng Mas. Dipeyek kayaknya lebih asik Pak. Nah, gimana Pak Yusuf ketika gupinya sudah berhasil dibudidaya kemudian mencoba terjun ke pasar Pak? Oh ya. Jadi yang pertama kita kalau memelihara ikan gapi itu harus yang berkualitas ya Mas. Karena sama-sama kita memelihara, memberi makan ya setiap hari itu, kalau kita menggunakan jenis ikan gapi yang berkualitas, tentu daya jualnya akan lebih tinggi daripada yang cendolan. Nah, untuk itu
kita pemasarannya pun juga jangan mengandalkan offline orang yang datang ya. Ikan yang berkualitas itu akan lebih bagus apabila kita jual melalui online. Oleh karena itu, untuk kalian yang belajar budidaya ikan gapi yang berkualitas, tentu kalian juga menyiapkan akun-akun sosial media seperti Facebook, Instagram ya, sehingga untuk media kita berjualan ya, posting-posting ikan kita, jangan sampai bosen untuk posting ikan. Semakin kita banyak posting, semakin banyak orang yang melihat kecantikan ikan kita. Maka peluang kita untuk jualan itu akan lebih banyak lagi karena banyak orang yang melihat. Oke, teman-teman, cetak ikan yang berkualitas, jangan mengandalkan offline, jadi harus banyak jualan di online karena marketnya lebih luas, lebih terbuka. Nah, waktu Pak Yusuf mengawali terjun ke marketnya, Pak, otomatis kan sudah ada teman-teman penghobi yang lebih dulu, bisa dikata dia lebih punya nama, lebih beken, terkenal dengan ikan-ikan bagusnya. Nah, waktu itu apa yang dilakukan Pak Yusuf untuk bersaing dengan mereka? Oke, jadi kita tidak usah takut dengan senior-senior kita yang mungkin memiliki nama besar. Yang penting kita bisa memproduksi ikan kita sebagus mungkin. Jadi orang itu kalau melihat postingan itu sebetulnya bukan melihat breedernya, tetapi melihat ikannya. Kalau mereka melihat kecantikan ikan kita dan dia tertarik, saya yakin dia pasti akan beli. Jadi yang penting kita membuat atau memproduksi ikan gapi kualitas yang bagus ya, yang memiliki standar yang bagus sehingga akan banyak orang yang tertarik. Ya. Apakah di pasaran gapi, Pak? Di pasaran gapi itu ada tren-trennya, Pak? Oh ya, jadi ya memang ada tren-tren seperti itu. Mungkin ada jenis baru yang baru didatangkan dari luar negeri, kemudian belum banyak orang yang punya. Nah, itu nanti biasanya memiliki tren-tren yang lumayan. Tetapi pada dasarnya ikan gapi itu semuanya akan laku apabila memiliki kualitas yang bagus. Sebagai contoh, ada ikan-ikan gapi yang dia itu laku sepanjang masa. Sebagai contoh albino full red, blue grass, blue topaz, albino full platinum, itu ada ikan-ikan sepanjang masa. Bila kita memiliki ikan jenis tersebut dengan kualitas yang bagus, kita posting dan banyak orang yang lihat, tentu mereka akan beli ikan kita. Jadi jangan sampai kita terpatok hanya pada ikan yang tren saat itu, tetapi yang penting kualitas kita selalu kita jaga. Nah, terkait kalau ikan sepanjang masa tadi sudah disebutkan Pak Yusuf ya, teman-teman. Ayo sebutkan ya, masih ingat nggak ya? Kalau nggak ada 45 tadi ya. Nah, ini Pak Yusuf, kalau untuk tren, sebenarnya tren itu terjadi, itu siapa yang melakukan trendsetternya, siapa Pak? Apa terjadi begitu saja atau ada trendsetternya Pak? Ya tentu saja, kalau misalkan contohnya saja ya, yang untuk saat ini lagi tren misalnya singa blue tail. Nah, tentu kita melihat bahwa itu pasti ada orang yang entah itu membuat strain itu di dalam negeri atau dia mendatangkan dari luar negeri ya, yang jelas itu adalah strain yang baru di dunia pergapian. Nah, itu akan menjadi ikan yang dicari orang karena ternyata wah ikannya kok bagus sekali ini. Belum ada yang punya. Jarang, masih jarang. Nah, itu akan dicari orang. Contoh lagi misalkan metal pingu delta tail, itu kan ya masih jarang. Nah, itu ya ada saja yang mendatangkan dari luar negeri atau itu dibuat oleh orang Indonesia, breeder-breeder yang di Indonesia kan juga cukup banyak yang mampu membuat strain baru. Nah, itulah yang akhirnya akan menjadi ikan yang mungkin populer pada saatnya. Ya, jadi bisa dikata itu memang kreativitas dari teman-teman penghobi ya Pak ya. Jadi tidak ada orang yang mengkreat, ayo dibikin tren ini enggak ya Pak. Jadi itu murni dari kreativitas teman-teman penghobi gapi ya Pak ya. Ya betul sekali. Jadi bahwa harga ikan gapi itu mengapa bisa selalu standar dari tahun ke tahun? Karena memang ikan gapi itu memiliki standar kualitas yang jelas ya. Jadi tidak dibuat-buat. Sebagai contoh misalkan dulu ikan lohan atau jemani itu seperti kan suatu
bidang usaha yang kayaknya di blow up oleh orang-orang tertentu sehingga meledak penjualannya. Tapi kalau ikan gapi itu murni karena pasar. Jadi yang menciptakan harga itu memang pelaku-pelakunya itu sendiri. Betul sekali. Hobinya itu sendiri. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Yusuf. Saran Pak Yusuf untuk teman-teman. Kita piara gapi yang lagi ngetren dan laku di pasaran atau jenis-jenis atau strain-strain yang sangat kita sukai, Pak. Siap. Nah, jadi saran saya begini. Kita memelihara ikan gapi itu jangan memikirkan impact dari segi material dulu. Jadi kita yang penting menggeluti ikan gapi itu karena kita hobi dan senang sayang hati, ya. Betul, sayang dengan ikan gapi. Jadi carilah strain ikan gapi yang masuk di hati dan pastinya itu kan kualitas yang bagus. Nah, nikmati prosesnya untuk breeding ikan gapi tersebut. Nah, nanti kalau sudah bisa memproduksi ikan gapi, mulailah belajar untuk menjual ya, posting-posting. Nah, nanti ya kalian akan bisa mendapatkan hasil ya dari hobi kamu itu, di mana apapun yang kamu kerjakan seberat apapun pasti nanti kan ada istilahnya unduhannya yang diberikan ikan gapi kepada kita. Jadi saya ulangi, harus kalian pilih yang kamu sayangi dulu karena kamu memang di sini harus punya hubungan erat dengan ikan gapi. Kalau kamu berusaha untuk memelihara ikan gapi karena ingin mendapatkan hasil materi, nanti biasanya akan cepat pensiun dini. Dikarenakan apa? Kalau ada kendala sedikit, kemudian akan segera putus asa. Tapi kalau kamu hobi, karena suka dan sayang dengan ikan gapi, apapun kendalanya, pasti akan kamu cari solusinya. Oke Pak, sedikit bocoran tentang Yusuf Gapi Farm. Jadi teman-teman, saya pun teman-teman pertama kali beli gapi itu di tempatnya Pak Yusuf. Iya, saya ingat banget. Dan yang paling berkesan bagi saya dengan Pak Yusuf adalah waktu saya jadi pemula, saya itu datang beli gapi, terus pulang itu dikasih pelet sama obat-obatan sama Pak Yusuf. Karena saya memang belum persiapan sesuatu yang tidak terpikirkan pemula dan sudah disiapkan Pak Yusuf. Nah, sedikit bocoran Pak Yusuf. Iya. Sebutkan 5, mungkin bisa disebutkan 5 strain paling banyak diminati di Yusuf Gapi Farm. Siap. 5 strain. Ya, 5 strain yang paling disukai di Yusuf Gapi Farm itu adalah albino full red, kemudian bluegrass, singa blue tail, metal pingu delta tail, dan yang terakhir blue sky. 5 itu. Ya. Nah, nanti catatannya di sini ya teman-teman. Terus 5 gapi yang tergolong gapi sultan di Yusuf Gapi Farm. 5. Oh, kalau sultan satu aja di sini. Satu aja. Yeah. Saya tahu jawabnya teman-teman. Apa ya? Albino metal yellow list. Iya. Jadi Pak Yusuf ini punya strain favorit dan termasuk gapi sultan di sini. Bukan hanya di sini teman-teman, dan sepertinya belum banyak yang punya juga ya Pak ya. Dan itu strain itu adalah albino metal yellow list. Ya, jadi albino metal snakeskin yellow list ini memang dia lahir atau terbentuk di Yusuf Gapi Farm juga. Mungkin ada juga strain yang sama tapi dia didatangkan dari luar negeri. Tapi yang strain yang ada di sini itu terbentuknya di sini ya, sehingga itu kita inbreed terus sampai akhirnya mendapatkan hasil yang paling bagus. Dan ya, jenis ini tidak kita lepas dengan harga murah karena ini istilahnya ikon kita. Nah, ini Pak, yang ramai di medsos akhir-akhir ini. Jadi mungkin beberapa channel-channel juga sudah membahas. Saya ingin mendengar aja dari Pak Yusuf. Jadi kan kadangkala ada yang bilang, wah harga gapi hancur, harga ini. Bagaimana Pak Yusuf menyikapi itu? Artinya kalau di farmnya Pak Yusuf kan bisa dikata ikan-ikannya itu menengah ke atas lah, bisa dibilang seperti itu, punya kualitas, bukan harga yang bisa dikata murah juga. Bagaimana menyikapi tentang isu-isu tersebut? Ya, jadi kita
walaupun mendengar harga ikan gapi anjlok lah, turun lah, kita santai aja. Kita kembalikan lagi bahwa ikan gapi itu adalah hobi kita. Apapun yang terjadi di luar itu tidak usah kita hiraukan, karena kita sebagai hobiis ikan gapi itu akan selalu sayang ya kepada ikan kita. Jadi apapun yang terjadi di luaran, kita tetap pelihara ikan gapi itu dengan penuh cinta, dan pada saatnya nanti pasti ikan gapi kita ini akan memberikan imbalan bagi kita. Ya. Terus ini Pak, pertanyaan yang menggelitik. Dan mungkin teman-teman itu kadang mau menanyakan ke temannya, tabu. Jadi begini Pak, teman-teman pemula itu pasti ketika pertama kali mau menjual gapinya, itu bingung mau ngasih harga gapinya itu berapa. Nah, caranya menghargai gapi kita itu sebenarnya teknisnya seperti apa Pak? Jadi ini kayaknya belum ada yang menanyakan ini, tapi Japri sering Pak. Nah, ini naik didol piro Mas? Kalau coro bodohnya itu cara simpelnya itu gini. Pada waktu kita beli itu berapa? Misalkan 200.000. Setelah kita breed dan ternyata hasilnya masih sama dengan induknya, nah berarti standarnya masih harga 200.000 apabila kita jual. Tapi kalau ternyata sudah kita breeding dan ternyata downgrade, udah turun daripada kualitas orang tuanya, berarti kan nilainya udah turun juga. Gitu ya. Tapi kalau misalkan justru kita breeding ikan gapi berhasil memperbaiki ikan dari indukannya. Kualitas dari strain yang pertama kita ambil, nah itu justru lebih mahal lagi. Contohnya tidak jauh, yaitu tadi metal snakeskin yellow lace itu ya. Dulu itu indukan yang kita beli itu albino metal snakeskin red lace. Tapi ternyata sekarang kita sudah dapat strain baru, yaitu albino metal snakeskin yellow lace. Itu dulu harga belinya induknya hanya 400.000. Tapi sekarang metal snakeskin yellow lace ini kita jual bisa sampai 1 juta. Nah itu berarti kan karena kita bisa memperbaiki kualitas ikan tersebut. Ya, jadi patokan paling mudah untuk menghargai gapi kita adalah ketika awal kita membeli ya Pak. Terus kemudian kita ukur kualitas anakan itu dengan indukan ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin teman-teman, ketika teman-teman beli indukannya 300.000 kita jual 600.000 ya Pak ya. Bisa mungkin sekali. Ya, seperti yang dicontohkan Pak Yusuf tadi untuk albino metal snakeskin yellow lace. Snakeskin yellow lace. Rada ribet Pak ini. Banyak R-nya Pak. Nah, ini kenapa harganya tinggi, karena di farmnya Pak Yusuf ini untuk albino metal yellow lace itu naik secara kualitas, genetiknya naik. Jadi bukan barang tentu, bukan hal yang mustahil bahwa harganya akan lebih mahal. Terus ketika dihadapkan dua pilihan untuk seorang pemula Pak, ketika dia punya dana, itu lebih banyak dialokasikan untuk prasarana seperti tank dan lainnya, apakah untuk membeli indukan yang unggul ketika dihadapkan dua pilihan Pak? Oh ya, jadi kalau dihadapkan dua pilihan tadi, maka saya memilih untuk membelikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dulu. Sehingga nantinya kalau kita memiliki ikan akan sudah siap untuk dibreeding. Tapi kalau kita beli indukan yang mahal tetapi kita sarana prasarananya kurang, maka nanti akan sia-sia ya, karena kalau kita tempatkan di wadah yang ala kadarnya, apabila mati padahal harganya tinggi, kita akan mendapatkan kerugian. Oh iya. Sekarang Pak Yusuf kan sudah berhasil ini bikin racun ini ke teman-teman. Otomatis kan penghobinya banyak. Terus kemudian yang berhasil membudidaya juga banyak. Artinya orang yang menyediakan gapi kan semakin banyak Pak. Bagaimana proses ke depan Pak? Oh ya, jadi gini, bahwa kita tidak usah takut apa yang terjadi pada ikan gapi itu sama seperti pada ikan lohan ya, pada burung lovebird ya, dan lain sebagainya. Beda sekali. Kenapa? Karena ikan gapi itu memiliki umur yang pendek. Jadi jadi misalkan ikan labet atau ikan lohan itu umurnya bisa tahunan. Sehingga apabila produsen ini memasarkan ke masyarakat, ada saatnya
stok di lapangan itu meledak, ya. stoknya luar biasa sehingga akhirnya turun harga. Karena ikannya masih ada, belum mati. Iya. Ya, Pak. Tapi kalau ikan gapi umurnya pendek, bisa ya. sampai 5, 6, 7 bulan itu sudah bagus. Sehingga daya serap masyarakat itu sangat tinggi karena umurnya pendek tadi. Iya, bisa. Terus untuk pasar luar negeri, peminat terhadap gapi-gapi produksi teman-teman Indonesia gimana, Pak? Wah, ini termasuk hal yang patut kita banggakan karena apa? Bahwa buyer ikan gapi dari luar negeri itu sekarang sudah sangat banyak, ya. Karena apa? Dari teman-teman kita yang di Solo aja itu sudah banyak yang berhasil mengirimkan ikan gapi ke luar negeri. Jadi banyak pesanan yang dari luar negeri. Saya sendiri pernah mengirimkan ke Amerika, Jepang, ya, teman-teman. Thailand, Malaysia. Ya, Jadi ya. ada beberapa negara yang di sana ada langganan kita. Ya. Nah itu karena apa? Orang luar negeri pun sekarang sudah percaya dengan bibir ikan gapi di Indonesia yang ternyata mampu menghasilkan ikan-ikan gapi yang berkualitas. Langkah simpel yang harus dilakukan ketika kita mau ini, Pak, mau bertransaksi dengan buyer luar negeri. Kalau untuk detailnya nanti di channelnya Yusuf Gapi sudah dijelaskan teman-teman. Nah, mungkin simpelnya aja, Pak, jenengan sampaikannya apa yang harus dilakukan. Ya, yang pertama untuk mendapatkan harus memiliki akun. Bikin akun dulu PayPal ya, Pak. Dulu. Bikin akun PayPal yang supaya pertama, ya. nantinya kita bisa menerima pembayaran dari orang luar negeri. Karena kan nggak bisa transfer ke rekening Bank Indonesia. Ya. Jadi harus pakai akun PayPal. Ya. Yang kedua, masuk ke grup-grup jual beli di Facebook yang skala internasional. Ya. Sebagai contoh kalau di sini kita bisa masuk ke grup Gupi Place. Gupi Plecer tulisannya ya. Nah Gupi itu Mood. itu adalah akun jual itu adalah grup Facebook jual beli yang skalanya internasional. Di situ apabila kita posting ikan gapi maka orang-orang dari seluruh dunia akan melihat. Ya. Nah itu jadi dan kemudian kalau saya karena kita nggak bisa bahasa Inggris siapkan Google Translate. Ya ini sudah 3 ya teman-teman. Jadi bikin akun PayPal, kemudian kita sudah punya akun medsos, kita aktif di penghobi-hobi grup penghobi gapi yang skalanya internasional seperti Gapi World, Gapi Place dan sebagainya, nanti banyak, silakan di searching. Terus yang ketiga kemudian apa tadi, Pak? Google Translate. Oh iya, Google Translate. Google Translate, siapkan Google Translate atau aplikasi kamus bisa nanti untuk mengantisipasi misalnya ada buyer dari luar negeri biar nggak miskomunikasi. Betul sekali. Tidak ada kendala bahasa. Tidak terkendala bahasa. Terus yang keempat, Pak? Bahwa kita harus pandai-pandai untuk menawarkan ikan gapi kita dengan luas. Jadi kita jangan sampai gaya bahasa kita itu terlalu angkuh. Jadi kita lebih baik merendah kepada mereka. Ya. Gitu. Seperti filosofi orang Jawa ya, Pak, ya, selalu andap asor. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi pasar kita bukan hanya domestik, ternyata apa yang dialami Pak Yusuf adalah produksi dari Solo sini, dari Yusuf Gapi Farm sudah diminati dari Amerika, dari ini. Nah, kita tunggu karya teman-teman gapinya untuk diminati buyer dari luar negeri. Sip. Okay. Semangat. Jadi untuk pemula ya, Pak ya, untuk pemula itu kan sering penyakitan, gapi mati, terus kemudian kesulitan penjualan. Nah, ini kan termasuk kendala-kendala pemula. Nah, ketika mengalami kendala-kendala itu, kadang kan sebagai seorang manusia kadang down ya, Pak ya, semangat itu kadang up down. Nah, waktu Bapak mengalami hal seperti itu, bagaimana Bapak kemudian menyemangati diri sendiri untuk terus maju terus, pokoknya ngebrol. Gimana, ya, Pak? Betul. Jadi dulu sebagai pemula saya pun pernah mengalami yang namanya down di saat kita mulai awal breeding dan kemudian kita mengalami kegagalan. Tapi sekali lagi bahwa
bila kita terjun ke dunia ikan gapi tadi ya, harus diawali dengan rasa cinta kita kepada ikan gapi. Jadi harus dengan hati. Apabila kita mengalami kendala ikan sakit, kalau kita sebagai tuan dari ikan gapi yang penuh sayang kepada mereka, tentu kita memiliki rasa kasihan dan ingin menolong mereka. Dan kemudian apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari tahu apa sih obat yang paling manjur untuk ikan gapi kita yang sakit ini, sakit itu ya. Dan dengan hati itu maka nantinya semuanya akan terlewati. Jadi apapun kendalanya, kalau kita sudah ada hubungan erat ya dengan ikan gapi kita, dengan hati kita, maka kita akan terjalin hubungan yang sangat erat sehingga kita tidak akan putus asa. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah ikan gapi kesayangan kita, bukan karena kita kok nggak bisa jualan karena ikannya mati ya. Dan ya, untuk kalian yang down karena ternyata ikan yang sudah berhasil di breeding kemudian kok akhirnya nggak bisa jualan ya. Jadi gini teman-teman, bahwa apapun atau seberapapun harga ikan gapi kita itu kita tidak usah pasang harga malangkrik wis nek ra 100 ra tak joloke. Jangan seperti itu ya. Jadi untuk awal-awal ya kalian harus bisa menerima dengan lapang dada apabila ikan gapi kita tidak sesuai dengan harga yang kita harapkan. Jadi yang penting kita jalan dulu. Oh ini kalau laku nanti bisa buat beli pakan ya seperti itu. Jadi misalkan harapan kita bisa terjual 100 tapi kenyataannya hanya ditawar 50, nggak masalah. Jadi yang penting kita bisa jalan dulu, nggak usah malangkrek ya. Iya Pak. Ya jadi teman-teman, biar teman-teman nanti nggak down. Jadi ketika teman-teman nanti banyak kendala, kembalikan ke diri teman-teman kembali. Jadi kita piara gapi ini dasarnya adalah kita menyayangi gapi ini. Jadi kendala apapun pasti ada solusinya karena kita menyayangi gapi kita. Betul sekali. Terus ini Pak, ini sudah menjadi tren dan mungkin bukan hanya milik Pak Yusuf, jadi milik teman-teman se-Indonesia. Salam ngebrol. Jadi meski ketika kita menyebut salam ngebrol orang langsung ingat Pak Yusuf, tapi sekarang teman-teman penghobi dimanapun sudah familiar dengan salam ngebrol. Kalau dulu kan ada salam satu air ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman penghobi kan sekarang salam ngebrol. Nah ini ide awalnya itu seperti apa Pak? Kok bisa bikin satu yel-yel atau tagline yang unik ini seperti ini? Ya, jadi berangkat dari bahwa breeder ikan gapi itu akan sangat bahagia bila melihat ikan gapinya itu ngebrol. Iya. Nah, jadi saya juga merasakannya teman-teman ya. Jadi apabila kita ketemu dengan orang sesama hobi ikan gapi, pasti ceritanya, wah ikanku udah ngebrol nih. Wah ikanku udah ngebrol nih. Nah, itu akan menjadi penyatu hati kita sesama breeder ikan gapi. Sehingga kalau kita ketemu salam ngebrol. Nah, jadi itulah yang akhirnya kita angkat menjadi ikon kita. Terus ini Pak, mungkin ada beberapa, ini kita meloncat ya Pak pertanyaannya. Ada beberapa hal atau kesalahan fatal yang sering dialami pemula apa saja Pak biasanya Pak? Oh ya, kesalahan fatal yang dialami pemula itu yang pertama itu pada saat budaya itu keluar hasil ngebrol itu walaupun dia agak berbeda jenisnya, tapi kemudian dicampur karena memikirkannya bahwa nanti kan jantannya kalau sudah besar kelihatan. Nah, ternyata ini sangat riskan karena jadi apa? Dua jenis dicampur jadi satu. Karena mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, itu bisa saja terjadi dan nantinya kita akan mengalami kesulitan pada waktu kita memilih betinanya. Karena ada beberapa jenis ikan gapi yang betinanya itu hampir sama, hampir mirip. Nah, itu nanti akan sangat fatal. Ya, itu ya. Terus apa lagi Pak? Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula Pak? Yang kedua yaitu pada waktu budidaya ikan gapi itu ya benar menggunakan aerator, tapi yang dipakai untuk aerator itu hanya batu perempul, namanya apa ya? Airstone. Airstone. Itu salah kaprah.
bahwa aerator itu harus bisa kita hubungkan seperti ini loh. Nah ini kan model manual, harus kita hubungkan dengan filter. Di sini adalah filter semi undergravel. Ya ini pakai toples. Nah ini yang menjalankan filter ini aerator. Nah, tapi ada juga yang yang penting dikasih aerator, terus hanya menggunakan airstone. Nah, itu fatal sekali. Karena apa? Airstone itu nanti justru di dalam akuarium itu akan mengaduk kotoran, sehingga kotoran itu akan bercampur rata dengan air. Air dan amoniaknya justru malah semakin tercampur ya. Akhirnya kondisi air akan semakin rusak dan tahu-tahu ikannya sakit. Terus apa lagi Pak yang sering kesalahan fatal yang sering dialami pemula? Kesalahan yang ketiga, kasih makan terlalu banyak mungkin. Nah, betul sekali. Jadi pada waktu mungkin pulang kerja, lihat ikan gapinya, kemudian dikasih pakan pelet. Nah, ternyata pada waktu dikasih makan ikan pelet itu kan suka sekali makan. Nah, saking asiknya ngasih makan, ternyata kebanyakan dan banyak sisanya yang ada di bawah. Nah, itu sangat fatal juga karena nantinya kualitas air juga akan semakin rusak dan akhirnya ikan sakit juga. Pada waktu Pak Yusuf dulu mengawali budidaya gapi, tadi sempat disebutkan bahwa terjadi kesalahan dalam pemilihan tank dan sebagainya. Apakah Pak Yusuf pernah berpikir untuk gantung tank saat itu? Nah, waktu itu saya tidak pernah yang namanya pengen gantung tank. Jadi saya orangnya itu akan selalu fight dan saya bila terjun di suatu bidang itu akan selalu total. Nah, jadi apapun yang terjadi kalau belum berhasil selesaikan ya. Jalan keluar harus kita cari. Seperti itu. Untuk pertanyaan penutup Pak Yusuf, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Yusuf kepada teman-teman penghobi gapi pada umumnya, khususnya bagi para pemula? Monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi bahwa apabila kalian terjun di dalam budidaya ikan gapi, maka gunakanlah hati. Hati, teman-teman. Pada waktu kita memelihara ikan gapi, anggaplah ikan gapi itu anggota keluarga kita. Jadi apapun yang terjadi pada mereka itu adalah tanggung jawab kita dan kita yang harus mencari solusinya supaya mereka bisa hidup baik, sehat dan bahagia. Oke, teman-teman, demikianlah obrolan kami, wawancara kami dengan Bapak Yusuf dari Yusuf Gapi Farm. Kita sudah ngobrol panjang lebar A sampai Z. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam ngobrol. Oke, sampai ketemu teman-teman sobat-sobat Gapiolik. Oke, teman-teman. Ini saat-saat yang sering ditunggu teman-teman. Review jenis-jenis ikan. Kita harus selalu melakukan breeding, yaitu dengan cara selective breeding. Nah, jadi dari anakan yang kita dapat, itu kita ambil sepasang, dua pasang yang paling bagus kualitasnya. Demikian juga pada waktu kita memelihara albino full red. Jadi di sini kalau kita memelihara albino full red itu tidak kita spesialkan.